baik, jadi kita akan masuk dalam pembelajaran hari ini. Di sini terdapat kompetensi dasar dan kompetensi inti. Baik, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh setiap siswa adalah yang pertama, siswa dapat mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan yang kedua, siswa dapat menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Baik, di sini juga terdapat kompetensi inti yang harus dicapai oleh setiap siswa. Yang pertama yaitu siswa dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan perilaku sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cintai damai, responsif, dan kooperatif. Dan siswa juga dapat menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, siswa dapat memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu mendapat dicapai siswa dapat mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Dan siswa mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Jadi di sini juga terdapat tujuan pembelajaran. Terdapat 4, yaitu yang pertama, siswa mampu mensyukuri kasih karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa dalam berpikir. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa dalam berpikir. Yang keempat, siswa dapat mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa dalam berpikir. Baik, selanjutnya di sini juga terdapat indikator yang harus dicapai, yaitu yang pertama, dapat menyebutkan manusia yang bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa atau matang. Yang kedua, dapat menampilkan sikap mensyukuri kasih karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa. Kita dapat menyebutkan diri kita sebagai pribadi yang dewasa atau matang jika betul-betul hidup kita itu dewasa dan matang. Kita juga harus dapat mensyukuri kasih karunia Allah bagi diri kita yang terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Kita harus menampilkan itu kepada orang lain. Oke, baik, di sini juga terdapat pendahuluan. Dalam bahasa Inggris ada 2 kata yang bisa digunakan untuk dewasa, yaitu adult dan mature. Kata adult lebih menunjukkan kepada usia seseorang, sedangkan mature menunjukkan kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Orang yang dewasa pribadi dan jiwa adalah orang yang mampu membedakan apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan salah, menjadi orang yang mandiri dan mampu mengambil keputusannya sendiri. Oke, baik, di sini juga terdapat isi materi. Yang pertama, A. Kedewasaan penuh menurut Alkitab. Dalam surat Efesus yang menjadi dasar, Rasul Paulus meningkatkan jemaat di Efesus bahwa Yesus Kristus yang telah menyediakan pemimpin-pemimpin umat seperti rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, dan lain-lain. Mereka dipilih untuk menolong umat Kristen agar diperlengkapi untuk melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Itu kita bisa baca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Di sini juga banyak orang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus.
Itu kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama dan surat 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Di sini kita dapat menemukan bahwa peringatan-peringatan tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu yang berkeliaran dan menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Mereka berusaha untuk membujuk agar orang Kristen meninggalkan Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Tapi orang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat. Justru iman mereka semakin kokoh di tengah-tengah orang yang menyebarkan ajaran palsu. Poin kedua yaitu B, yaitu berbagai ajaran palsu. Yang pertama, The Family International. The Family International lebih dikenal dengan nama Children of God atau anak-anak Allah. Tahun 1968 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat. Pendirinya bernama David Brandberg yang kemudian mengubah namanya menjadi Moses David. Kelompok ini mengajarkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Yang kedua, ajaran Hyper-Grace. Ajaran Hyper-Grace adalah atau bisa dikenal dengan kasih karunia dikembangkan dan dipopulerkan oleh Joseph Prince, gembala senior di New Creation Church, Singapura. Dalam pemahaman ini, manusia tidak perlu mengakui dosanya dan memohon ampun pada Allah karena Yesus Kristus sudah datang menebus dosa manusia semua. Dosa manusia di masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah diampuni saat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Poin ketiga yaitu C, iklan sebagai ajaran palsu. Di dunia sekarang ini, periklanan memainkan peranan penting dalam bisnis. Iklan digunakan untuk mempromosikan barang-barang yang dijual. Tujuannya adalah memperkenalkan produk-produk tersebut dan membuat orang tertarik untuk membelinya. Namun, kenyataannya iklan yang dibuat itu tidak menggambarkan isi produk yang sesungguhnya, malah menyesatkan. Jadi, apa yang dijanjikan oleh iklan-iklan lebih tepat digambarkan sebagai janji-janji palsu. Poin D yaitu kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Orang-orang yang dewasa adalah orang yang bisa berbicara kepada rakyat kecil, namun tetap mempertahankan kebijakannya. Kalaupun ia bisa berjalan dengan raja-raja, hal itu tidak menjadikannya sombong dan berkepala besar. Rasanya tidak banyak orang yang bisa bertindak seperti di dunia ini. Kita bisa melihat hanya segelintir orang yang mampu bersikap seperti ini dengan tulus. Orang yang dewasa dan matang kepribadian dan pemikirannya pasti tidak akan canggung melakukan hal-hal yang di mata orang lain mungkin dianggap dan akan merendahkan derajat dan kedudukannya. Kedewasaan penuh yang kita lihat di dalam diri Yesus adalah kehidupan yang berfokus kepada kepentingan orang lain dan demi kemuliaan Allah. Nah, itu kita bisa baca di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Oke, baik, jadi akhir dari pembelajaran kita hari ini kasih kesimpulannya yaitu kedewasaan yang benar mestinya terjadi pada hidup kita masing-masing adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita. Kedewasaan yang benar itu mestinya tampak dalam kemampuan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran, pemikiran, filosofi, bahkan juga iklan-iklan yang mengajarkan sukses, keberhasilan, kekayaan, kemasyhuran yang mudah dengan jalan pintas. Alkitab justru mengajarkan yang sebaliknya. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi akhir dari pembelajaran kita juga akan memberikan tugas kepada kita, bisa ditulis dan bisa dikerjakan di rumah untuk dikumpulkan di minggu depan. Baik, yang nomor pertama yaitu jelaskan pandanganmu tentang pribadi yang dewasa. Yang kedua, mengapa kita perlu bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dan yang ketiga, sebutkan ciri-ciri pribadi yang dewasa.
Baik, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini dapat tertanam dalam pikiran dan kita bisa melakukan